Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Adel Ferry dengan NIM 181410303. Berada di kelas SI 5G. Saya sedang berkuliah di Universitas Bina Dharma Palembang dengan mengambil jurusan Sistem Informasi. Saya sedang menempuh semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan sistem keamanan jaringan yang mana menggunakan Cloudflare. Apa itu Cloudflare? Keamanan dan kecepatan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan pada saat mengelola situs web. Cloudflare sendiri adalah jaringan pengiriman konten yang bertindak sebagai proxy antara website dan visitor. Melayani change konten statis dari lokasi terdekat. Cloudflare memiliki banyak server yang tersebar di beberapa negara. Hal ini menjadikan loading sebuah website lebih cepat. Sebagai gambaran sederhana, Cloudflare bertindak sebagai penghubung antara pengunjung dan server website. Tujuannya supaya website terhindar dari serangan berbahaya yang dilakukan oleh pengunjung website. Pengunjung website dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, visitor. Di sini visitor sendiri adalah pengunjung berupa manusia. Kedua, perayap atau robot, atau juga biasanya disebut bot. Perayap atau robot adalah pengunjung berupa program yang bertujuan untuk memindai setiap halaman website dan dapat menghabiskan banyak bandwidth server. Ketiga, attacker. Attacker adalah pengunjung yang bertujuan untuk melakukan serangan pada website. Dengan menggunakan layanan Cloudflare, website Anda dijamin aman dari berbagai serangan maupun aktivitas yang dapat merusak performa Anda. Selain itu, Cloudflare melayani semua request ke website dan dapat menawarkan layanan yang lebih berguna jika dibandingkan dengan CDN tradisional. Berikut adalah beberapa fasilitas yang akan Anda dapatkan pada saat penggunaan Cloudflare. Pertama, mitigasi serangan DDoS. Analytics untuk semua request yang dibuat ke website. Instalasi sertifikat SSL yang lebih mudah. Network gateway antara protokol. Apa itu fungsi Cloudflare? Cloudflare sendiri adalah Cloudflare itu memiliki beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari Cloudflare. 1. Mengarahkan visitor pada koneksi paling cepat. Cloudflare akan mengarahkan visitor pada data center terdekat, sehingga website dapat diakses 2 kali lebih cepat jika dibandingkan tanpa menggunakan Cloudflare. Kedua, mengawasi lalu lintas berbahaya pada website. Cloudflare akan menerima permintaan akses dan menganalisa apakah pengunjung tersebut berbahaya atau tidak. Hal ini dilihat dari IP, resource yang diakses, dan beberapa sering melakukan akses tersebut ke situs Anda. Apabila terlihat seperti sebuah ancaman, Cloudflare sendiri akan memblokirnya. Ketiga, sebagai change content status. Cloudflare berfungsi sebagai change content status untuk website, misalnya gambar, JavaScript, CSS, dan lain-lain. Ketika Cloudflare diaktifkan pada website Anda, name server akan secara otomatis mengikuti name server dari Cloudflare. Hal ini akan memungkinkan seluruh aktivitas ke dalam website akan tersaring dan dapat diakses lebih cepat, karena semua lalu lintas melalui Cloudflare terlebih dahulu.
Berikut adalah alasan mengapa Anda perlu menggunakan Cloudflare. Pertama, meningkatkan kinerja website. Cloudflare memiliki server proxy terbesar di beberapa negara dan dapat mengarahkan pengunjung ke server terdekat. Hal inilah yang menjadikan kecepatan loading website meningkat. Kedua, optimasi website pada perangkat mobile. Teknologi Rocket Loader atau Auto Minify menjadikan website Anda dapat diakses lebih cepat dan efisien melalui berbagai perangkat. Ketiga, perlindungan dari bot atau ancaman. Cloudflare menggunakan data dari pengguna serta pihak ketiga untuk mengidentifikasi apakah lalu lintas ke website merupakan ancaman atau bukan, dan akan berusaha menghentikannya. Anda dapat melihat laporannya pada dashboard Cloudflare. Keempat, melindungi website dari komputer spam. Cloudflare menggunakan data dari pihak ketiga untuk menyaring komentar pada situs Anda. Kelima, memberikan peringatan pada pengunjung jika komputer terinfeksi virus. Cloudflare dapat memberikan peringatan kepada pengunjung apabila komputer mereka terinfeksi virus dan menyarankan untuk segera membersihkannya. Biasanya agar dapat mengakses website Anda, pengunjung akan diminta memasukkan CAPTCHA. Keenam, browsing mode offline. Ketika hosting mengalami gangguan, pengunjung akan tetap dapat mengakses website karena halaman website sudah ada dalam cache Cloudflare. Ketujuh, mengurangi penggunaan reset server. Request-nya pada server akan berkurang. Hal ini mempengaruhi beban server, misalnya penggunaan CPU pada hosting. Bahkan ketika ada lonjakan visitor, beban server akan tetap aman. Kedelapan, laporan visitor. Cloudflare dapat menampilkan visitor apa itu robot, search engine, ancaman, atau lalu lintas dari pengunjung manusia. Cloudbleed. Pada 2017 pada bulan Februari lalu, terjadi serangan Cloudbleed ke Cloudflare, yang mana publik dikejutkan dengan bocornya data dari Cloudflare, sebuah perusahaan penyedia layanan cloud dan keamanan. Cloud pertama kali ditemukan oleh Tavis Ormandy dari Google Project Zero yang melaporkannya adanya bug kepada Cloudflare. Cloudflare memiliki banyak klien besar seperti Uber, Fitbit, dan masih banyak lagi. Bahkan efek serangan Cloudbleed juga menyerang beberapa situs penukaran dan bursa Bitcoin seperti Coinbase, BitPay, Blockchain, dan Local Bitcoin. Penamaan Cloudbleed sendiri dibuat oleh Tavis merujuk pada serangan bug Heartbleed pada 2014 lalu. Meski serangannya tidak sedahsyat Heartbleed, namun data-data yang bocor meliputi banyak informasi sensitif seperti password, cookies, serta autentifikasi token dari banyak situs-situs yang menjadi kliennya. Hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi situs yang menjadi korban, juga pengguna situs tersebut yang terancam privasinya. Namun, pihak Cloudflare menyatakan mengetahui dan memperbaiki sekitar 0,00003% data yang bocor. Hal-hal yang dapat terjadi jika terkena serangan Cloudbleed pada Cloudflare. Pertama, pencurian data pribadi melalui teknik phishing. Phishing sendiri merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencuri data korban seperti user ID, password, dan lain-lain. Hacker akan menyamar menggunakan form login atau situs palsu untuk memancing korban memasukkan data-data sensitif seperti password maupun user ID. Biasanya, hacker akan menyebarkan link palsu melalui email atau pesan pop-up yang menyatakan bahwa Anda memenangkan sebuah hadiah. Selanjutnya, hacker mengharuskan Anda memasukkan data-data pribadi ke dalam situs palsu tersebut.
Kasus cybercrime di Indonesia melalui teknik ini pernah menyerang salah satu bank ternama di Indonesia. Pelakunya mengirimkan email dan mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi melalui situs palsu. Akhirnya, korban mengalami kerugian dengan nominal yang sangat besar. Selanjutnya, kelumpuhan sistem karena serangan DDoS. DDoS attack menjadi serangan yang sangat populer dilakukan oleh para hacker. Tidak hanya di Indonesia, DDoS attack juga menjadi ancaman di negara lain. DDoS adalah jenis serangan terhadap server atau website yang menyerang dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource yang terdapat di dalamnya. Hal ini berakibat pada pengguna yang tidak bisa mengakses layanan dari website atau server tersebut karena penuhnya lalu lintas di dalam server ataupun website. Aktivitas bisnis Anda tentu akan mengalami kerugian yang sangat besar jika website Anda tidak dapat diakses atau digunakan oleh pelanggan Anda. Pembajakan situs website oleh serangan web device. Web device merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Web device adalah kegiatan merubah penampilan suatu website, mulai dari halaman utama, indeks file, atau halaman lain yang masih terkait dengan URL website tersebut. Peretas dapat melakukan aksi ini karena adanya celah keamanan pada sistem keamanan korban. Kasus ini juga pernah terjadi di Indonesia, bahkan situs yang berhasil diretas adalah website yang dikelola oleh pemerintah. Solusi: jangan terlalu panik. Tidak setiap situs dalam daftar itu yang berisi 4 juta orang harus membocorkan informasi sensitif. Jika sebuah situs hanya menggunakan Cloudflare untuk menyimpan data gambar, misalnya, tidak akan ada informasi sensitif yang bocor. Dan tidak seperti setiap kebocoran adalah daftar induk kata sandi. Itu adalah potongan informasi acak yang bisa memasukkan beberapa nama pengguna acak dan kata sandi pada waktu tertentu. Namun, Cloudflare juga mencatat bahwa salah satu kunci pribadi mereka yang bocor, yang akan memberikan akses penyerang ke banyak data Cloudflare internal, termasuk berpotensi nama pengguna dan kata sandi. Cloudflare sangat tidak jelas tentang poin khusus ini. Meskipun itu merupakan risiko keamanan utama dengan potensi bocornya informasi yang lebih sensitif. Semua yang dikatakan tidak ada cara nyata untuk mengetahui apakah data Anda yang bocor dan di mana. Jadi satu-satunya tindakan yang aman sekarang adalah untuk mengubah semua kata sandi Anda. Aturan umum dengan sandi berlaku di sini. Jangan gunakan sandi yang sama di beberapa situs. Gunakan pengolah data kata sandi seperti LastPass dan aktifkan autentifikasi dua faktor untuk setiap situs yang mengizinkannya, atau biasanya disebut dua autentifikasi. Penutup. Dan juga pada bulan Mei 2017 kemarin, publik juga dikejutkan dengan serangan ransomware yang diklaim merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. Tercatat 150 negara, termasuk Indonesia, terkena dampaknya. Serangan yang tak pandang bulu mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit menjadi korban, di mana tujuan ransomware tersebut, para penyerang itu mencari kesempatan untuk memeras para konsumen agar tidak dapat mengakses
web web mereka sendiri. Dan jika ingin membuka web-web mereka, mereka harus membayar sejumlah uang kepada pihak penyerang ransomware. Phishing merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencuri data korban. User ID ini sama seperti yang di atas. Password dan lain-lain. Hacker akan nyaman menggunakan form login atau situs palsu untuk memancing korban memasukkan data-data sensitif seperti password maupun user ID. Yang mana kasus cybercrime ini pernah terjadi di Indonesia melalui teknik ini dan menyerang salah satu bank ternama di Indonesia. Dan mengulangi penjelasan DDoS attack menjadi serangan yang sangat populer yang dilakukan oleh para hacker. DDoS adalah jenis serangan terhadap server atau website yang menyerang dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource yang terdapat di dalamnya. Hal ini berakibat pada pengguna yang tidak bisa mengakses layanan dan website atau server tersebut karena penuhnya lalu lintas di dalam server ataupun website. Sekian penjelasan dari saya tentang serangan Cloudbleed kepada Cloudflare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.